sedang mengikuti sesi tanya jawab dan diskusi yang akan dimoderatori oleh Camat Pinanggun. Yang kami hormati Bapak Nurindra Wahyu Wibawa Epsos MSI, disilakan. Tadi ada dari lembaran yang dibagikan, ada perubahan terutama yang terkait dengan Puskesmas. Karena ternyata hasil konsultasi kami dengan Dinas Kesehatan barusan Pak Udefa, bahwa untuk tahun 2024 itu hanya diperbolehkan pengadaan tanahnya saja dulu. Ya. Jadi pembangunannya nanti tahun berikutnya seperti itu. Jadi diturunkan angkanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, kita buat aturan main terlebih dahulu. Pertama kita hanya satu termin 3 pertanyaan. Oke. Selebihnya itu nanti kita boleh menyampaikan secara tertulis. Untuk itu saya berikan kesempatan, tapi dari 3 pertanyaan saya minta 1 dari Koraci ya, dari Forum Anak Cilacap. Silakan, selain Koraci, Pak Kades, yang disampaikan. Ya, Jati, silakan. Kemudian 1 lagi dari tokoh masyarakat atau dinas instansi. PKK, stunting ini dinaikkan apa enggak dan sebagainya. Ada, oke, kalau seperti itu Pak Kades Jati, silakan. Yang kami hormati dari Bapeda, DPRD, Wakil DPRD, yang kami hormati dari Forum Bincang, dan yang kami hormati dari dinas instansi, dan yang kami hormati dari Ketua Tim Penggerak PKK, dan yang kami hormati dari seluruh tamu undangan, dari BPD dan dari Ketua BPD dan beserta BPD. Yang saya tanyakan sekali lagi Pak Kabid Pak Camat ini terkait masalah tanah desa ini langsung mawon ini terkait masalah dari usulan DPUPR yang nomor 46 mungkin belum dicantumkan, tapi ini yang belum skala prioritas, tapi ini menunjuk karena tanah desa kami yang terkait jalan dari jalan kabupaten yang jalan desa asli jalan desa, tapi di sini ada yang belum skala prioritas itu nomor 46 tentang pengaspalan jalan lapangan desa Jati. Itu terkait itu yang mengusulkan Jati Binangun yang 3 kali 300 meter kali 150. Itu yang bukan skala prioritas, tapi saya mengusulkan karena tanah tersebut tanah jalan desa Jati, saya mengusulkan untuk dibantu saja, itu yang bukan skala prioritas tapi diusulkan lewat bantu saja. Jadi sekali lagi kami itu mempertahankan bahwa tanah kita, tanah desa Jati, saya akan mengharapkan untuk kebahagiaan dan untuk kebahagiaan hidup. Kalau boleh itu bukan skala prioritas, mungkin karena untuk pendidikan, jadi untuk bisa dipakai sekolah SD 1 dan 2, saya mohon itu bisa untuk bukan skala prioritas tapi bisa diusulkan untuk kegiatan tahun 2024 yang bukan skala prioritas. Jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila ada istilahnya kemarin mungkin istilahnya tidak kelihatan, tapi alhamdulillah untuk pagi hari ini saya mengusul begitu. Jadi saya akan lewatkan bansus saja karena di situ ada akses di SMK Negeri 1 Binangun yang kita bersinergi bersama di desa dan di SMK. Insya Allah ada simbiosis mutualisme dari saling menguntungkan antara desa dan di SMK. Jadi kami akan mengusahakan dan untuk skala prioritas tahun 2024 untuk bansus di tahun 2024. Terima kasih. Mungkin yang saya sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya atas nama pribadi dan pemerintahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua dari Koraci. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, yang bisa saya sebut satu persatu. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan kali ini. Kami perwakilan dari Forum Anak Cilacap, Forum Anak Kecamatan Binangun, Forum Anak Desa Bangkal dapat hadir bersama di Musrembang Kecamatan Binangun pada tahun ini. Mohon izin yang terhormat Bapak Camat Binangun, kami mohon untuk mengusulkan
kepada Bapak Camat dan kepada Bapak Kades Kecamatan Binangun, mohon dengan hormat untuk kegiatan yang berhubungan dengan anak, mohon untuk diperbanyak. Yang kaitannya dengan penyuluhan, khususnya penyuluhan mungkin tentang kekerasan seksual, perkawinan anak, atau ilmu-ilmu yang berguna bagi anak seperti penyuluhan narkoba, kesehatan reproduksi, dan public speaking. Mohon untuk ditambah kegiatannya Bapak Ibu sekalian, karena perlu kita ketahui itu sangat penting bagi kami dan kami membutuhkan itu untuk saat ini di era global seperti ini. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu sekalian, Bapak Kades semuanya, Bapak Camat, mohon untuk memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan anak. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Syukur. Satu lagi? Cukup? Dua? Baik, kalau memang hanya dua Bapak Ibu. Yang pertama dari Kades Jati. Ini pernyataan yang jujur Pak Masuk. Jalan desa, sehingga memang kalau jalan desa tidak bisa dibiayai dari APBD ya, kecuali memang itu kemudian menjadi bansos ya, atau bagi. Kesempatan ini banyak dari tamu undangan kita yang terhormat dari Dewan mungkin bisa memfasilitasi apa yang disampaikan oleh Pak Kades Jati, karena ini sesuai topik ini ya, sesuai tadi apa namanya, spesifik grade, yaitu bidang pendidikan salah satunya. Jadi jalan ini ternyata di lapangan SMK, jadi untuk akses siswa. Mungkin dari Pak Nasib atau pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ini dari Kades Jati ya, terkait dengan adanya status jalan ya, jalan lapangan, yaitu status jalan itu milik desa apa milik desa ya. Jadi gini, mungkin kemarin diusulkan melalui mungkin dana APBD ya. Nah, cuma menurut saya itu cukup nanti bolehlah melalui bansos, tinggal pinter-pinter jenengan ya, pinter-pinter jenengan monggo ya, ya, insya Allah bisa cover. Tahun itu memang sangat mendukung untuk dunia pendidikan khususnya di SMK ya, ya. Jadi ini terkait masalah masuknya bansos saja ya, ya ini di Iyani nih, ketua tim ya, iya. Cukup seperti itu. Mungkin barangkali teman-teman mau menambahin. Oh iya, ini dari Mas siapa ya? Subur ya, Ketua Forum Anak Kabupaten Kecamatan Binangun ya. Iya. Ya jadi gini, saya terima kasih ini ya, ada generasi milenial ya yang ikut tampil. Memang bukan rasa lagi. Ya ini memang tadi kalau sudah disampaikan ini agar pemerintah desa terutama ya ada semacam anggaran ya, anggaran untuk penyuluhan agar jangan sampai terjadi kekerasan pada anak kira-kira gitu ya. Jadi ini memang betul, saya juga nanti melihat seperti apa ya, ini terutama dari mungkin teman-teman, karena ini perbunya lagi digodok ya Pak Minto ya, perbunya lagi digodok. Nah, terus ke depan gini ya, ini bansos yang arahnya ke pembangunan kantor balai desa ya, ini juga lagi digodok ya Pak Minto ya. Cuma nah ini amin jenengan nanti sudah susah payah yang hubungi mungkin teman-teman panjenengan baik di dinas, mungkin OPD dan mungkin teman-teman yang ada di dewan untuk sementara ya, tapi ini sudah kita dengar, makanya kita kasihkan sama Bu Iin. Ternyata Bu Iin sudah menjawab bahwa untuk tahun 2024 sementara untuk pembangunan bansos yang diarahkan ke pembangunan kantor desa
sementara diadakan ya untuk tahun 2024. Jadi mungkin Bung Jerman ini sudah menggebu-gebu ya kan, segera barangkali mungkin usulannya panjenengan sudah diiyani ya segera diganti daripada nanti ternyata malah hilang begitu saja. Ini informasi ya. Ya, ini dari kita DPRD malah ya ini. Karena ini perbuknya sudah mungkin tinggal menunggu ini ya. Tinggal menunggu ya. Mungkin dari Pak Minto apa Pak Dedi mau nambahin? Monggo. Pak Minto. Bagaimana? Mas, jurusan ya. Kira-kira cukup ya? Ya. Terima kasih Pak Camat. Terima kasih Bapak. Jadi Pak Aris setuju, Mas Lukan Robansu setuju. Tinggal pilih anggota dewannya yang mana. Begitu ya. Jadi insya Allah sesuai prosedur. Ya memang itu tidak bisa dibiayai dari BPD kalau itu memang masih tanah desa. Baik, kemudian dari Pak Sugeng saya ingin izin menambahi. Setahu kami ketika penyusunan RAPBDes kemarin, penyusunan APBDes di 17 desa di Kecamatan Binangun, banyak yang mengalokasikan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Betul nggih Pak Kades, Bu Kades? Sudah dialokasikan Mas Subur ya. Jadi jangan khawatir. Ini mungkin dalam aplikasinya ya kemarin kan memang yang menjadi sasaran itu kebanyakan kan orang tua. Nah, mungkin besok-besok mungkin ada anaknya ya, anaknya bagaimana kegiatan itu langsung menyentuh kepada anak gitu ya, sosialisasi itu sehingga anak itu ikut merasakan bagaimana mencegah terjadinya kekerasan di dalam terhadap perempuan dan juga anak. Anak tahu maksudnya, hak-haknya menjadi tahu, masalah seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, 2 pertanyaan sepertinya tidak ada tambah lagi. Oh tambahan lagi. Itu udah Kulon, 1 lagi ya. Tanya bebas ya. Boleh Pak. Gimana? Tanya bebas. Yang terhormat anggota dewan yang saya hormati, dinas instansi yang pada hari ini telah bisa hadir bersama-sama kami, sedikit menambahkan ataupun mengusulkan bahwa ini lagi pada kumpul yang berkaitan dengan perbaikan jalan. Sedikit kami sampaikan bahwa di desa kami, desa Jeparakulon itu ada 2 ruas jalan kabupaten. Yang pertama desa ruas jalan Jati Jepara, yang kedua ruas jalan Pelan Jepara. Nah, ini kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua Dewan dan juga dinas instansi yang hadir pada siang hari ini bahwa ruas jalan kabupaten tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan banyak yang menyampaikan bahwa jalan tersebut menjadi destinasi wisata Siglongan 1.200 kalau nggak salah ya. Udah 1.000 tapi 1.200. Alhamdulillah untuk tahun ini kita mendapat alokasi yang nominalnya cuma 300 juta kalau nggak salah. Dan kemarin dari PUPR sudah melaksanakan pengecekan dan juga pengukuran. Dari dana tersebut cuma dapat untuk perbaikan 200 meter dari pertigaan Ampera ke arah barat. Bahkan perbaikan tersebut bukannya untuk rusak parah itu. Kalau dari pertigaan sampai ke 200 meter boleh dikatakan masih boleh dikatakan nyaman untuk dilalui. Jadi yang kami usulkan mohon kepada Ketua Dewan ataupun kepada dinas instansi yang hadir pada siang hari ini, manakala di dalam anggaran definitif ini belum ada ya, belum ada di tahun 2024 nanti ya mohon di perubahan, sungguh-sungguh di perubahan 23
ini boleh untuk dianggarkan yang minimalnya perbaikan. Karena yang Nun Sewu kami dari pemerintah desa juga sudah menggerakkan untuk melaksanakan penambalan yang bola bali bola, Pak Bu, ya bola bali bola. Tapi sampai akhirnya warga kita juga merasa ya terbebani ataupun bosan juga karena swadanya dari masing-masing warga di lingkungan RT, tapi ditambah seminggu sudah rusak kembali. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis secara ulang. Monggo siapa yang menjawab terlebih dahulu? Semalam saya juga lewat rupanya panjenengan Pak Lurah. Itu luar biasa ya. Jalannya memang sebelumnya apa? Saya memang betul, cuma itu timbul ke depan ya. Nanti kalau jalannya sudah diperbaiki, itu drainasenya kelihatannya kok antara drainase dengan jalan itu kok tinggi drainase. Ya, ini PR Pak Har ya. Iya. Dan di situ banyak istilahnya apa ya? Banyak ini drainase yang tertutup untuk pelataran itu ya. Itu. Ini PR Bapak Har ya. Ya. Nah, ada pun informasi mungkin kemarin 300 ya Pak ya, Pak Lurah mana? Jati 300 ya? Hah? Ya, anggarannya 300. Kalau di tulisan saya 400, tapi mungkin Pak Har yang mau menjelaskan. Ini mau mudah-mudahan jadi 800 atau 700. Sedap ya. Terima kasih Pak Syahid Jembara Kulon. Kalau tidak salah memang ini sudah diajukan dari tahun 2022 ya untuk 2023. Tapi prosesnya baru di sini 2023 ada perbaikan kalau tidak salah 1,2 baru dari Jati. Nanti dari Jati ke Binangun ya rencananya ya Pak Suharadia. Ke Jepara Kulon terus Binangun. Jadi nggih mohon sabare nggih Pak Syahid nggih. Ngapunten niki. Nggih. Terus Kang Kulon cara bahasane nopone pembangunannya saking kilen nggih. Niki bapak tambahan Pak Harian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja pertanyaan tadi masalah Jati Jepara ya, kaget Jepara sewa atus dari banget lah ya. Tapi yang memang kayak ini ada selisih dulu karena di saat kemarin turun anggaran 400 terus ada tambahan 800, berarti kan sejuta orang M ya 1,2 M lebih dari 1.200 pas kayaknya apa ya Mas ya. Jadi bercanda aja ya. Jati Jepara ada tambahan anggaran 800 juta nanti. Monggo nanti kan teman-teman kayaknya sudah teman-teman konsultan kemarin survei masalah titik nolnya tetap silakan dikomunikasikan dengan desa yang terlintasi intinya karena rusaknya kan rusak berat semua sedangkan anggaran 1,2 jika dirigit kan paling dapat 300-400 lah ya. Ya monggo tingkat kerusakannya dari mana terus mungkin malah ada rigid dan ada lopik kayaknya yang Mas Harun ya. Ya prinsip disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi ya menurut saja ini proses lagi perencanaan. Setelah perencanaan kurang lebih di akhir ini selesai, nanti ada proses lelang kurang lebih 1 bulan. 1 bulan berarti kurang lebih bulan Februari. Paling SPK sekitar habis lebaran apa ya? Itu monggo. Jadi ya, yang nggak apa-apa sih. Yang jelas masalah titik nol ditentukan kondisi di lapangan prioritas. Mungkin itu saja yang bisa kami tambahkan. Kurang lebih mohon maaf. Bila kami berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan juga Pak Masur. Terkait tadi yang baru dijawab mungkin kan Jati Jepara ya, Pelan Jepara belum ya.
Nah ini Pak Haryadi juga tolong dicek, karena kemarin di Musrembang Prak di Kecamatan Adipala ini sempat muncul juga dari BPD Desa Olahan Wetan. Iya, baru mengusulkan agar itu ikut diperhatikan dan apa munculnya justru di Kecamatan Binangun, apa nanti dia di Palang gitu. Jadi pada prinsipnya kemarin Bapak Ketua DPRD kan menyampaikan bahwa ke depannya nanti perencanaan pembangunan ini sekaligus saran buat Bapeda. Jadi data yang muncul di rental tersebut ini RKPD 2024 yang kemarin dikonsultasi publik, justru data pendukungnya itu data tahun 2021. Kalau logikanya harusnya kan data semester 2 di 2022 harus sudah masuk, harusnya. Jadi contoh-contoh real di Kecamatan Binangun, data dari PUPR, jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten berdasarkan SK Bupati dari 587 titik ruas jalan yang ada di Kabupaten Cilacap sepanjang 1269,262 km yang ada di Kecamatan Binangun itu hanya 49,136 km. Setitik jadi Pak, jadi setitik. Nah, data ini harusnya 2022 semester 2 kemarin PUPR harusnya sudah menyondingkan data ini ke Bapeda. Jadi Bapeda tahu persis jalan kabupaten yang rusak berat berapa kilometer, rusak sedang berapa kilometer, baik berapa kilometer. Nah, kalau data 2021 itu hanya 0,707 km, berarti sedikit banget Pak. Jadi itu yang rusak berat. Tapi hasil aduan dari para kepala desa yang muncul di Musrembang dan masuk prioritas akeh banget gitu loh. Ini kan bertolak belakang dengan data yang dijadikan pedoman oleh Bapeda untuk membangun jalan yang rusak yang menjadi kewajiban pemerintah daerah kabupaten. Nah, kemarin Ketua DPRD bersama PJ Bupati memang memanggil kepala dinas agar database terkait misalnya di PUPR data valid per tahun ini berapa kilometer jalan kabupaten yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, dan baik. Sehingga nanti kepala desa diharapkan itu tidak mumet mikirakan jalan kabupaten yang ada di desa itu, tapi semua sudah menjadi kewajibannya PUPR untuk mikir jalan itu. Jenengan kan wis mumet RPJMDes yang 6 tahun disusun berdasarkan visi-visinya panjenengan. Kemudian dicekes tiap tahunan, kemudian muncul APBDes, mikir gue tok bedanya deh, padahal salah suwe buka, iya Pak, kantong. Ya ini kan kedepannya memang Ketua DPRD kemarin di Musrembang Kroya berharap nantinya terkait pemangku kebijakan jalan kabupaten itu PUPR tupoksinya. Jadi nanti tidak ada anggaran yang cercer lah ya bahasa mungkin cercer. Jalan kabupaten di sini dikasih 300 juta, yang di sini dikasih 200 juta. Nah, kepenginnya Ketua DPRD kemarin menyarankan 1 tahun anggaran 1 ruas jalan kabupaten itu selesai dalam 1 tahun anggaran. Mana yang rusak parah itu diselesaikan 1 tahun anggaran, besok bergilir. Ruas jalan mana kabupaten yang rusak parah kemudian diselesaikan 1 ruas. Jangan sekarang encer di sini, di sana rusak lagi. Gini apa gini? Nah ini kedepannya mudah-mudahan seperti itu. Dan apa yang disampaikan Pak Nasum tadi, perbuknya, perkada, payung hukumnya terkait
pokir anggota DPRD yang berupa aspirasi ini nantinya juga akan menyasar semua dinas. Jadi kepala dinas yang ada di Kecamatan Binangun nanti plot-plot anggaran, prosentase pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga nanti diplot. Contoh sekarang, anggota DPRD-nya tidak mikir stunting gue apa, masyarakat miskin gue apa, sing mikir lurah. Matanya orang delok apa nyoba melarat orang di naik benteng. Gitu loh, Nah ini data terpadu terkait kesejahteraan sosial juga harus valid, karena apa yang disampaikan Bapeda tadi ada dua sumber data yang kadang-kala simpang siur. Kalau berdasarkan Impres nomor 4 tahun 2022, Cilacap angka kemiskinannya itu 946.000 sekian. Gini kan kasus ini Pak Bapeda, ini data di sini. Nah, tapi data dari DTKS berdasarkan basis data dari Dinas Sosial itu hanya 190.000. Tapi sing tekan Jakarta kan sing 946.000. Udahnya Cilacap miskin yang isi kebangetan nggih Bapeda. Nah, ini yang dijadikan target pemerintahan PJ Bupati sekarang dalam waktu 2 tahun ini mampu menurunkan angka kemiskinan dan stunting. Kebetulan backgroundnya PJ Bupati sekarang yang asli Cilacap, kebetulan dari ibu-ibu perempuan ini berpihak kepada stunting dan kemiskinan. Dan nanti aspirasi DPRD anggota-anggota ini juga nantinya diplot sing pos ganduan, awet makanan tambahan untuk ibu hamil, apa itu mungkin nantinya juga lari ke sana. Ke dinas kesehatan terkait infrastruktur kesehatan agar fasilitas yang ada di puskesmas ditingkatkan agar layanan ke masyarakat juga baik. Kemudian bansusnya juga dibatasi. Kenapa kemarin ada spesifik salah satunya adalah itu indikator yang ditetapkan oleh pusat terkait plafon anggaran untuk dinas kesehatan. Ternyata postur APBD Cilacap itu masih di bawah standar pagu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga apa? Semua aspirasi anggota DPRD itu tergeser semua. Di luar bansos, kalau yang bansos ke desa-desa aman, bisa dicek. Kepala desa mungkin yang kemarin mengusulkan ke anggota DPRD bansos di 2023 ini aman. Mengaku anak selalu juta tok buat desa Pak dan aman. Amin. Betul. Karena selalu juta tok aman karena di bansos. Tapi karena kemarin saya anggota DPRD baru usulkannya kebanyakan di Kecamatan Binangun adalah pemberdayaan kelompok tani, awe wedhus, awe sapi, ternyata kebes semua. Ini kan akhirnya kita jadi apa yang disampaikan Pak Nasir tadi sudah kita berjanji ke masyarakat pemilih, ternyata tidak bisa dilaksanakan di 2023. Akhirnya ada pengalihan. Jadi intinya ya kami anggota DPRD yang kemarin mengusulkan pemberdayaan hibah itu minta maaf kepada panjenengan semua Pak Kades dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Binangun karena ada beberapa aspirasi yang tidak bisa dilaksanakan di APBD 2023. Karena itu Pak pimpinan rapat yang bisa saya tambahkan, jadi prinsipnya mari kita bersama-sama membangun Kecamatan Binangun ini agar apa yang disampaikan Pak Bapeda tadi bahwa ada 5 desa masuk kategori miskin ini untuk bisa sama-sama anggota DPRD yang ada di Jatim ini ikut berkonsentrasi di sana agar program-program yang diprioritaskan oleh Camat melalui musrembang desa, melalui musrembang kecamatan ini benar-benar bisa dikawal, bisa dianggarkan lewat aspirasi anggota DPRD. Jadi fungsi anggota DPRD untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan yang ada di Kecamatan Binangun ini benar-benar bisa disupport. Tidak hanya kita fokus bangun jalan, bahwa intinya masyarakat miskin siapa, masa KBKB, PPR, pagayaan bis, bisa terus di musrembang yang ini jalan rusak. Ini oke. Nah ini mudah-mudahan
Terima kasih Bapak, masukannya luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ini adalah wujud perhatian ya dari anggota Dewan yang terhormat untuk kita. Ternyata kita mendapat perhatian yang luar biasa. Dan itu pun diperjuangkan dengan luar biasa di Dewan. Jadi kita cukup lega, Binangun meskipun tidak punya anggota Dewan secara langsung, tapi kepentingan kita diperjuangkan oleh beliau-beliau. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya pikir cukup pertanyaan pada kesempatan kali ini. Sidayu Pak Nasim. Ya. Bentar Pak Sidayu, ini ada informasi baru. Pustu Bangkal yang dialokasikan tadi yang dibacakan oleh Pak Sek, tahun ini ternyata masuk. Alhamdulillah. Tahun ini masuk, gitu ya. Baik Pak Nasim, satu aja ya, Pak Kades. Satu aja terakhir loh ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan rapat dan dari Forkopimda, Forkopinsam, semua anggota dewan dan teman-teman kader dan semuanya yang dinas instansi yang terkait. Langsung saja kaitannya dengan kami dari Desa Sidayu. Tadi barusan ada informasi yang kami tangkap kaitannya bahwa untuk usulan pembangunan kantor balai desa atau balai desa itu tidak boleh. Itu ya yang saya tangkap ya. Untuk itu kami dari Desa Sidayu mohon diganti itu. Iya, ya ini ada dua usulan. Nomor 13 ini ya. Di nomor 13 kantor balai desa Sidayu itu Jalan Kunci nomor 14 RT 14 itu dananya 200 juta untuk jalan Pasar Baru, peningkatan jalan Pasar Baru itu ya, tolong diganti. Dan yang kedua peningkatan jalan Butsi, sebab itu nanti sia-sia kami mengusulkan tapi tidak boleh, betul ya. Makanya tadi saya ngotot untuk itu, sebab untuk disinkronkan kaitan dengan itu untuk disinkronkan. Yang pertanyaan yang saya ajukan itu satu, kaitannya bahwa tadi dari Bapeda mengatakan bahwa Kabupaten Cilacap masih ada 170 desa yang ekstrim kemiskinan. Di Kecamatan Binangun ada 5. Nah, tolong dijelaskan desa mana dan kriterianya bagaimana. Terima kasih aja. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama langsung diganti ya dulu usulannya, itu langsung diganti. Yang kedua ini yang 5 disebutin aja ya Pak. Disebut aja. Jadi yang dimaksud kemiskinan ekstrim kemarin memang kita mendapatkan pendampingan dari OPD, ya, pendampingan dari OPD ke kriteria dan sebagainya nanti akan dijelaskan oleh Bapeda. Yang jelas yang 5 itu saya sebutkan aja nggak apa-apa lah ya, ini kemakmuran kita bersama. Pertama adalah Binangun, yang kedua adalah Pasuruan, Jepara Kulon, Sidauri, satu lagi Pak Budi. 5 itu. Itu kemarin mendapat pendampingan dari OPD. Nah, makanya ini nanti klasifikasinya, kriterianya. Oh, sudah ada. Nanti dijelaskan oleh kepala BPD. Ini Pak Camat. Jadi pertanyaan yang bagus Ibu sekalian. Tadi sempat saya sampaikan, tapi kelihatannya belum tuntas. Jadi gini Ibu sekalian, saya cerita kronologisnya. Jadi penetapan Cilacap dinyatakan sebagai kabupaten merah atau kabupaten miskin pada tahun 2021 adalah ketika angka kemiskinan Kabupaten Cilacap gitu ya, di atas rata-rata kemiskinan
Provinsi Jawa Tengah. Sehingga Kabupaten Cilacap dinyatakan sebagai salah satu kabupaten dengan prioritas pertama atau kabupaten merah atau kabupaten miskin. Nah, dari situ sekalian, kemudian pada tahun 2021 juga dilakukan olah data, Pak. Yang dilakukan adalah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dasarnya adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Ya, data terpadu kesejahteraan sosial di sana memuat ada desil 1, desil 2, desil 3, dan desil 4. Nah, dari olah data desil 1 dan desil 2, Ibu sekalian di masing-masing desa kelurahan se-Kabupaten Cilacap kemudian terpetakan. Ini dari proporsi tertinggi desil 1 dan desil 2. Kemudian di Binakon ketemu 5 desa yang sudah Pak Camat sampaikan. Jadi sekali lagi dasarnya adalah olah data DTKS. Jadi mohon maaf sekalian. Jadi ketika kemudian ada salah satu desa atau kelurahan yang kemudian setelah ditetapkan menjadi prioritas pertama atau desa miskin sebenarnya begitu, tapi ternyata fakta di lapangan tidak sesuai, ini berarti ada masalah dengan data, khususnya adalah terkait dengan DTKS. Jadi mohon nanti bisa dicermati kedalamannya, jangan-jangan di 5 desa ini memang betul banyak masyarakat yang sesungguhnya dan mampu tapi masih menerima bantuan. Ini salah satu indikatornya ke sana, Pak. Nah, itu salah satu indikator. Jadi kenapa kemudian dinyatakan sebagai desa miskin? Karena datanya yang banyak. Nah, kalau desanya merasa bukan desa miskin, mampu, berarti kan ada angka yang diolah oleh provinsi masyarakat yang ternyata masih menerima bantuan dari pemerintah. Kira-kira begitu sekalian. Nah, kemudian ini terkait dengan kemiskinan versi DTKS. Nah, di tahun 2022 akhir sekalian tadi sampaikan bahwa Kementerian PMK juga merilis data yang namanya data kemiskinan ekstrim. Apa namanya? Nah, itulah jadi masyarakat yang memiliki penghasilan kurang lebih 10.700 per hari per kapita, hanya 10.700 per hari. Jadi kalau 2 orang suami itu berarti dikalikan aja berapa suami, kalau kurang dari itu berarti dianggap sebagai masyarakat kelompok dengan kemiskinan ekstrim. BNPA-nya, Binding by Address-nya sudah ada. Ya, di tempat kami di Garuda kami dapat kiriman dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian PMK. Nah, terus sekalian sebagai tindak lanjut, kecamatan yang lain sudah banyak yang kemudian mereka sedang merespon karena sesuai dengan Permen-Q Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 dari 2017/07/2022 bahwa pemberian BLTDD harus mengacu ke data P3KE. Monggo Pak Camat nanti bisa merapat ke Garuda untuk kemudian bisa mengakses data tersebut. Nah, dari olah data sekalian, ini lagi-lagi memang pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengolah data. Kami Kabupaten Cilacap hanya menerima matangnya, Pak. Kabupaten Cilacap diolah data katakanlah 37 desa dengan prioritas pertama sebagai desa dinyatakan sebagai desa dengan kemiskinan ekstrim. Artinya sesuai dengan data, Pak, lagi data. Ketemu desanya tidak di 5 desa tadi, Pak. Tidak di Sidauri, tidak di Pagulukan, tidak di Pasuruan, tidak di Binangun, tidak di Jepara Kulon, tapi ada sebut saja ada di Jepara Wetan. Jadi versi data PJKKE desa prioritasnya adalah desa Jepara Wetan. Versi DTKS ada 5 desa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Kira-kira begitu, Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk bisa dipahami dan dimaklumi. Terus. Terima kasih Bapak untuk pencerahan itu kita bersama ya. Jadi untuk bisa Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, sudah hampir setengah 12. Untuk itu saya serahkan kembali ke protokol.